Lihatlah awan gelap yang menakutkan ini. Awan itu berputar. Apa yang sedang terjadi di sini? Yang kamu lihat ini disebut supercell. Supercell adalah badai, biasanya badai petir yang berisi aliran udara naik yang berputar pada sumbu vertikal. Itu sebabnya ini juga disebut badai petir berputar. Sebenarnya ada 4 jenis badai petir: single cell, multicell, squall line, dan supercell. Dari semuanya, supercell adalah yang paling langka dan paling parah. Supercell biasanya terisolasi dari badai petir lainnya dan berlangsung selama 2 hingga 4 jam. Supercell sangat umum terjadi di dataran besar Amerika Serikat, yang khususnya di daerah yang dikenal sebagai Tornado Alley. Tapi badai semacam ini juga dapat terjadi di bagian lain di dunia, misalnya di Eropa, Argentina, Uruguay, dan Brazil bagian selatan. Ukuran badai ini beragam, bisa besar dan kecil, tinggi atau rendah. Supercell juga dikaitkan dengan tornado yang paling ganas, meski tidak semua supercell bisa menghasilkan tornado. Badai ini biasanya menghasilkan curah hujan dan hujan es yang sangat deras, disertai dengan angin kencang dan angin puting beliung. Downburst adalah angin kencang yang berasal dari badai petir. Begitu menyentuh tanah, angin ini menyebar dengan sangat cepat. Angin ini berbahaya karena dapat menyebabkan banyak kerusakan. Meski sering disalahartikan sebagai tornado, downburst adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana downburst terbentuk. Di awal badai petir terdapat aliran udara naik yang kuat. Itulah sebabnya awan berkembang secara vertikal dan hujan es serta tetesan air hujan mulai terbentuk di dalamnya. Badai semakin matang dan aliran udara naik terus menyuplai awan dengan udara lembab yang tidak stabil. Hujan es dan tetesan hujan kini menjadi besar dan cukup deras untuk jatuh ke tanah. Tapi kadang-kadang aliran udara naik ini begitu kuat sehingga menahan hujan es dan tetesan hujan dalam jumlah besar di bagian atas pusat badai. Tapi katakanlah ada udara kering yang masuk ke bagian tengah dan bawah badai. Hal ini dapat menyebabkan downburst. Ketika hal itu terjadi, semua hujan dan hujan es dari bagian atas badai melesat ke tanah, menyeret banyak udara. Semua massa ini bertambah cepat dan ketika akhirnya mencapai tanah, downburst mirip seperti aliran air yang keluar dari keran dan menghantam wastafel. Airnya menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa, terkadang lebih dari 160 km per jam. Tapi yang paling mungkin kamu temui adalah microburst. Artinya, angin dahsyat tersebut hanya terbatas pada area yang lebih kecil dari 4 km. Kalau ngomongin tentang tornado, aku nggak bisa nggak nyebutin tornado vulkanik. Tornado vulkanik mungkin adalah salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat meletus, gunung berapi akan melontarkan batu dan abu panas ke atmosfer. Lava dan gas panas bergerak menuruni lereng gunung berapi. Ketika aliran ini bergerak ke bawah, beberapa gas yang terperangkap di dalamnya mulai naik dan berputar pada saat yang bersamaan. Gas-gas tersebut tertekan oleh udara di sekitarnya, yang membuatnya berputar semakin cepat. Begitulah tornado vulkanik terbentuk. Sisi terangnya, fenomena ini berlangsung relatif singkat. Kalau kamu pernah melihat kolom udara berapi, itu adalah tornado api. Kombinasi menyeramkan dari suara angin puyuh dan api yang membara. Fenomena ini juga disebut puting beliung api atau pusaran api. Fenomena alam yang berbahaya ini biasanya terjadi saat kebakaran hutan. Saat terjadi, api tersebut menciptakan area luas udara panas di atas tanah. Dan ketika udara panas ini bercampur dengan udara yang lebih dingin di tempat yang lebih tinggi, maka akan terjadi pusaran api yang membakar puing-puing. Tornado api yang paling kuat dapat menjalar ratusan meter ke langit. Fenomena alam berbahaya lainnya disebut snow squall. Kalau terjebak dalam snow squall saat mengemudi, kamu tidak akan menemukan tempat yang aman di jalan raya. Karena ini adalah periode hujan salju lebat yang intens, tapi untungnya cukup singkat, yang disertai dengan angin kencang dan kadang-kadang bahkan petir.
Orang-orang sudah tahu tentang fenomena ini, tapi namanya sendiri serta peringatan yang terkait dengan bahaya ini baru muncul pada tahun 2018. Bahaya lain dari snow squall disebut juga flash freeze. Kalau dipikir-pikir, hal ini masuk akal. Suhu yang turun mendadak dan salju yang baru turun akan melapisi jalan raya dengan sangat cepat. Akan sangat sulit mengendalikan mobilmu sendiri. Fenomena aneh berikutnya yang akan kita bahas adalah fenomena yang sangat jarang terjadi dan masih kurang dipahami. Biasanya bukan sesuatu yang besar dan bergejolak. Dust devil bisa sangat kecil dan lenyap dalam hitungan menit. Fenomena ini punya banyak nama: whirlwind, duster, dan sunspout. Dust devil terlihat seperti corong pasir yang berputar ke atas dari tanah, tapi nggak kayak kerabatnya yang menakutkan, tornado. Fenomena kecil ini biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi tetap saja, menurut definisinya, dust devil termasuk dalam kategori yang sama dengan angin topan dan tornado. Ketiga fenomena alam ini menampilkan kolom udara yang berputar mengelilingi sebuah kutub yang tidak terlihat. Semuanya terbentuk selama tabrakan berbagai jenis udara, lembab versus kering atau panas versus dingin, dan seterusnya. Namun angin topan biasanya terbentuk di atas perairan tempat udara dingin meluncur di bawah udara hangat. Tornado berputar turun dari langit ketika udara panas naik melalui massa udara dingin. Dan dust devil pun terbentuk di tanah. Meskipun kita menyebutnya dust devil, fenomena ini sebenarnya juga bisa mengaduk-aduk puing-puing. Kriteria utamanya, puing harus kecil dan cukup ringan untuk diangkat oleh pusaran yang bergerak cepat. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau sebagian awan dapat memprediksi cuaca ekstrem? Misalnya, self cloud. Awan ini mirip seperti yang ada di film fiksi ilmiah. Awan ini terbentuk ketika udara hangat dan lembab terperangkap dalam aliran udara badai petir. Seringnya, awan yang menakutkan ini menandakan datangnya badai. Gumpalan putih besar di atas kepalamu disebut awan mammatus. Awan ini bisa bikin kamu yakin kalau langit akan runtuh. Sebagian besar awan terbentuk ketika udara naik ke atmosfer. Tapi, awan mammatus muncul ketika udara lembab dan sejuk turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya adalah gumpalan-gumpalan awan yang unik ini. Ngomong-ngomong, kalau kamu melihat fenomena ini di langit, berarti cuaca buruk akan segera datang. Awan morning glory sangat langka dan tidak berbahaya. Awan ini mirip seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa meliuk-liuk sejauh lebih dari 965 km dan berada di tempat yang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju bahwa awan ini muncul ketika angin kencang mendorong awan. Hal ini menciptakan tampilan bergulung yang khas itu. Udara sejuk di belakang awan membuatnya turun ke bawah. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya untuk melihat morning glory adalah Teluk Carpentaria di Australia. Kalau kamu memutuskan untuk ke sana melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pernah lihat piringan bundar besar di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di atas tempat yang luas dan tinggi, seperti gunung atau bukit. Ketika menabrak suatu penghalang, angin kencang akan menciptakan gelombang udara. Udara seolah membungkus penghalang tersebut, dan semakin tinggi penghalang itu, semakin dingin udara yang naik di atasnya. Pada titik tertentu, uap air yang terkandung di dalamnya berubah menjadi tetesan air, dan awan yang tidak biasa ini pun terbentuk. Awan lentikular bisa aja mirip ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Dan sebaliknya, awan ini terbentuk rendah di langit setelah terjadi cuaca buruk. Awan pelangi ini muncul di atas awan rendah setelah badai petir. Awan ini biasanya melayang-layang di ketinggian sekitar 1.800 meter. Ketika uap air yang dikandungnya mengembun, tetesan yang dihasilkan akan terlihat seperti prisma. Hal ini menghasilkan semacam topi multiwarna di atas awan. Aku punya fakta bonus yang cukup menakutkan untukmu. Salah satu penyebab kebakaran hutan yang paling umum adalah petir dari badai petir. Tapi pernah nggak kamu dengar tentang kebakaran hutan yang dipicu oleh badai petir? Nah, sekarang kamu tahu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2018, tidak jauh dari Amarillo, Texas. Saat itu kebakaran Mallard,
Yang sangat kuat tidak hanya menciptakan awan tebal yang sangat besar di udara, tapi panasnya juga menyebabkan badai petir dahsyat yang kemudian menghasilkan bertonton hujan es seukuran 1/4 inci hingga 96 km jauhnya di Wheeler County, Texas.